Teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk visual multi. Kali ini kita akan melakukan config untuk file browser. Nanti teman-teman bisa ambil repositorinya di kolom deskripsi di bawah. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita seperti menggunakan file explorer ya. Kita bisa mencari folder dan juga file. Kita bisa menggunakan beberapa tema yang dimiliki oleh teleskop. Nanti kita akan modifikasi sedikit untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya, kemudian masuk ke direktori config, kemudian npm. Kita buka lagi npm-nya, buka sidebar-nya, kemudian saya akan masuk ke plugin. Saya akan buat file baru di folder extras. Saya akan kasih nama file browser .lua. Oke. Kemudian ini saya besarkan ya. Di sini kita akan buatkan return. Nah, kita akan buka di bagian deskripsi di bawah. Di sini ada instalasi. Kita akan gunakan yang lazy. Kita tinggal copy, kemudian kita tambahkan ke sini. Nah, ini untuk defaultnya. Tapi kita tidak akan menggunakan hanya default seperti ini. Kita tambahkan di sini optionnya ya. Kita option, kemudian optionnya kita gunakan function supaya kita bisa return. Kita tambahkan lagi di sini config. Teman-teman bisa buka bagian default. Ini ada action untuk teleskop, kita bisa ambil. Kita tambahkan ke sini. Kemudian saya akan buat return di sini. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan extension. Nah, di sini kan ada extension nih. Kita bisa tambahkan extension. Kemudian kita tambahkan tutup. Nah, di dalam extension kita bisa membuat file browser di sini, file browser. Nah, file browser kita di dalamnya bisa menambahkan tema. Nah, tema ini ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan. Ini temanya teleskop ya. Ini tema. Ada drop down, kursor, EV. Nah, kita bisa tambahkan di sini ataupun default juga bisa. Saya akan tambahkan drop down supaya lebih simpel. Nanti kalau teman-teman mau yang lain juga bisa ya. Kemudian saya akan tambahkan config dari yang direkomendasikan, yang ini. Kita akan tambahkan di bawahnya tema sini ya. Oke, kemudian kita akan buatkan mapping. Kita lihat lagi di bagian default. Di sini ada mapping. Kita akan ambil mappingnya ke sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebiasaan. Nah, saya biasanya menyamakan dengan si npm tree. Jadi bisa kita samakan. Nah, ini mapping insert mode, normal mode. Jadi ketika insert mode dan normal mode kita bisa sesuaikan mappingnya. Nah, kita ngambil dari mapping ini. Oke. Kemudian saya ingin ketika nanti, karena temanya ini adalah drop down, saya tidak ingin ada detailnya. Jadi nanti lebih simple untuk tampilannya. Oke, kita tambahkan di bagian bawah sini. Tadi kan ini mapping. Nah, kita tambahkan di bawah mapping. Nah, di sini saya akan tambahkan inspect ignore-nya false. Kemudian hidden-nya kita akan buat true supaya tidak perlu detail.
Kemudian group ID-nya juga kita buat true. Kemudian preview-nya kita false juga. Kemudian initial mode-nya kita akan buat normal. Kemudian layout-nya kita tambahkan 40 row ke bawah supaya nanti terlihat lebih lebar ya seperti file explorer. Oke, kita akan save. Kemudian setelah end kita akan tambahkan di sini config. Kemudian function kita akan ambil optionnya. Di sini kita akan tambahkan require teleskop dulu ya. Nah, kita ambil teleskopnya, kemudian ini kita geser ke atas. Optionnya kita masukkan ke dalam config teleskop, kemudian load extensionnya kita tambahkan. Nah, setelahnya kita akan tambahkan untuk key. Ini untuk mappingnya ya, keys. Nah, saya akan munculkan ketika tekan spacebar sebuah mapping untuk open file. Nah, ini kita tambahkan ke sini. Kemudian kita bisa ambil untuk mappingnya dari sini ya. Nah, ini teleskop file browser. Ini untuk membuka di CWD atau current working directory. Kita bisa tambahkan itu. Kemudian kita juga bisa membuka buff aktif ya. Jadi buffer mana yang sedang dibuka itu menjadi titik bukanya. Nah, kita tambahkan dua ini. Jadi kita nanti bisa leader O, kemudian tekan B kecil dan B besar. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita save, kita close lagi. Kita buka lagi nvim-nya. Nah, dia ngeload ya. Oke. Kita close. Kemudian kita buka lagi nvim. Sekarang kita akan tekan spasi. Nah, O-nya sudah muncul ya. Kemudian tekan O dan B kecil. Nah, lihat. Ini muncul seperti Explorer ya. Di sini ada aksesnya apa saja. Nah, misalkan saya masuk ke Lua, kemudian plugin. Nih. Saya misalkan buka LSP. Nih ya. Kalau misalkan kita buka lagi spasi O kemudian B lagi, maka yang terbuka current working directory atau rootnya ya. Kalau misalkan kita buka spasi kemudian O kemudian B besar, maka dia akan membuka posisi buffer yang saat ini aktif. Nah, tadi kan LSP ini ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti dari nvim3 kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk file mappingnya. Di sini teman-teman mau kembali ke kondisi folder sebelumnya, tinggal klik ini. Nah, akan mau buat file baru. Tadi kan buat file baru apa mappingnya C ya, tekan C. Jadi sama dengan di nvim3. Kan kita mau menambahkan apa nanti muncul ke situ. Kita akan coba Lua misalkan. Kita enter, lihat sini cobanya muncul ya. Kita enter, dia terbuka. Misalkan kita akan hapus spasi open, kemudian kita akan membuka file browser saat ini, berarti B besar. Nah, cobanya terbuka. Kita akan tekan D untuk menghapus. Ini ada konfirmasi, tinggal kita tekan Y dan enter. Tuh, filenya sudah terhapus. Oke. Ini seakan sangat membantu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu untuk file browser. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.